Saudara-saudara sekalian, kemarin kita bicara tentang para pahlawan kita. Dan hari ini kita juga bicara tentang pahlawan masa depan. 100 pemimpin muda Indonesia. Mereka adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka adalah potret masa depan Indonesia. Di tangan mereka lah. Di tangan mereka lah. Di tangan mereka lah. Insya Allah Indonesia akan mengambil gilirannya. Bukan hanya dalam mensejahterakan negerinya, tetapi juga dalam memimpin dunia yang mulai terseok-seok. Kalau dulu dengan semangat anti kolonialisme, Soekarno pernah menggabung seluruh bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam sebuah gerakan internasional. Maka sekarang para pemuda Indonesia juga, para pemimpin muda Indonesia juga harus mewarisi semangat itu. Supaya kita jangan dibuat panik oleh krisis. Supaya kita jangan dibuat bertengkar oleh masalah-masalah kecil. Supaya kita tidak dibuat terpecah oleh perkara-perkara yang membuat kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar. Supaya kita tidak terpisah-pisah oleh sekat-sekat kecil dan tipis di antara kita. Peradaban-peradaban besar adalah karya akumulatif antar generasi. Bangsa kita ini tidak akan pernah berdiri hanya dengan darah satu orang, hanya dengan air mata satu orang, hanya dengan ide satu orang. Itu sebabnya yang diperlukan oleh Indonesia masa depan bukanlah satu orang presiden, tapi sebuah tim impian. "100 pemimpin muda Indonesia" adalah ide tentang tim impian Indonesia masa depan. Dan di antara 100 itu kita tidak sedang berbicara jabatan apa yang akan kita duduki. Tidak. Karena itu tidak penting. Jabatan itu berbeda dengan karya. Jabatan itu berbeda dengan produktivitas. Jabatan itu berbeda dengan kemampuan. Bahkan seringkali jabatan-jabatan besar hanya menjatuhkan kita, menjatuhkan martabat kita, menjatuhkan kehormatan kita jika jabatan besar itu tidak sepadan dengan kemampuan yang kita miliki. 100 pemimpin muda Indonesia tidak lagi bicara tentang perbedaan, tapi bicara tentang persamaan. 100 pemimpin muda Indonesia menyadari masa lalunya dengan kuat, menyadari akar sejarahnya, tetapi punya mimpi besar untuk masa yang akan datang, yang bukan hanya dibatasi oleh sekat-sekat batasan NKRI yang sempit itu. Walaupun kita menganggapnya besar, tetapi dunia yang besar ini bahkan telah menjadi sebuah kampung kecil. 100 pemimpin muda itu bicara tentang bagaimana mengantar Indonesia bukan hanya menyelesaikan krisis dalam negerinya, tetapi menjadi bagian dari kontributor peradaban dunia yang baru. "100 pemimpin muda Indonesia tidak lagi bicara figur, tapi bicara ide-ide, bicara narasi. Mereka tidak bicara janji-janji, tapi mereka bicara kinerja. Mereka tidak bicara tentang diferensiasi. Mereka bicara tentang kekompakan. Mereka bekerja dalam suatu tim dan tidak bekerja untuk kejayaan pribadinya. 100 pemimpin muda Indonesia adalah tim masa depan Indonesia yang seharusnya kita bangun. Jadi apa yang diperlukan oleh Indonesia sekali lagi sebuah tim impian. Hanya setetes air di lautan Indonesia. Hanya sedikit darah dalam seluruh darah pahlawan yang pernah tumpah di Indonesia. Hanya sedikit air mata yang pernah mengalir di negeri ini. Hanya sedikit ide-ide yang pernah ada dan berkecamuk dalam pikiran bangsa ini. Dan kita percaya dengan keterbatasan kita. Dan karena itu kita rendah hati. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan semangat untuk menghargai orang lain.
Semangat untuk menyadari bahwasanya di samping kita bekerja, ada juga orang lain yang ikut bekerja bersama kita. Oleh karena itu, kita mesti keluar dari kandang kita masing-masing untuk bertemu pada suatu lapangan yang luas, meneriakkan satu kata yang sama tentang masa depan Indonesia. Dan biarlah di lapangan besar itu, kita menggunakan baju kita masing-masing dengan warna yang berbeda-beda, tapi dengan satu semangat yang sama. Karena hanya ada satu kata, Indonesia. Kita ingin 100 pemuda Indonesia itu, 100 pemimpin muda itu meneriakkan satu kata, bangkit negeriku, harapan itu masih ada. Dan jika ada warisan dari orang bijak seperti Roosevelt, kita juga mendapatkan warisan dari seorang bijak yang lain, Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, setiap kali saya menghadapi masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah anak muda. Bangsa kita ini sedang menghadapi masalah yang serius, dan yang bisa menyelesaikan masalah serius ini adalah para pemimpin muda itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.